dan aktif di dunia entertainment. Ia gerak cepat jadi penyanyi setelah mendepak Dewi Persik dari hatinya. Perceraiannya dengan DP menjadi titik balik langkah Angga dikenal sebagai seorang entertain. Spekulasi dirinya memanfaatkan situasi tempat membuncah ke permukaan dunia gibah. Namun pikiran itu ditampik Angga. Sejatinya ia merasa lebih free dan bisa lebih berekspresi setelah ceraikan DP. Simak video selanjutnya. Terjun ke dunia entertain sekarang nih Mas. Kemarin kan vokal sekarang kan rilis lagu sekarang. Oh iya, itu kemarin kan punya ide sama Brother Posan. Yap. Kita bikin lagu dan banyak rata-rata lagu-lagunya tuh udah pada dibikin orang, cuman mengatasnamakan saya gitu, padahal bukan. Makanya kemarin sempat klarifikasi kan di YouTube bahwa itu lagu-lagunya bukan lagu saya, karena dia bikin judulnya itu beneran bilang itu lagu saya, cerita tentang saya, dibilang gitu. Saya tegur lewat direct message jangan kayak begitu, kalau mau bikin clickbait jangan yang merugikan saya belum rilis lagunya gitu. Tapi lagunya nanti akan insya Allah akan kita keluarin. Lagu itu sebelum bercerai atau sudah terciptanya? Sebelum terus dibikin sampai mengarah ke sekarang. Mas jadi seolah relate Mas. Gitu Mas Angga. Kenapa? Dikira memanfaatkan momen gitu. Enggak sih. Karena kalau memang mau manfaatin momen aku keluarin sekarang aja. Ya kan? Jadi sekarang mulai fokus nih terjun di entertain. Bukan fokus kalau misalnya ada kesempatan kenapa enggak. Karena dulu juga memang kita kan di entertain kenalnya. Dulu kan aku syuting sama Mbak Dewi kan kenalnya di sana gitu. Bukan berarti aku baru masuk ke dunia entertain. Tapi Artinya kalau makin eksis nih setelah menggugat cerai gimana mungkin Bukan eksis ya, lebih ke aktif aja sih sekarang. Nyari kesibukan supaya nggak mikir yang aneh-aneh gitu. tapi masih nggak sih jadi manajer? Ada beberapa kerjaan yang masih aku handle. sampai itu Permintaan siapa? sampai kapan sih Kang? Dua pekerjaan lagi sih September selesai. September terakhir kayak. Artinya nanti sudah tidak menjadi manajer lagi? Betul, kayaknya sudah digantikan juga sekarang sama yang kemarin bareng sama kita juga pernah Rangga handle di bareng. ruang sidang kok agak diem aja sama KDP itu, ada grogi atau gimana sih Kak? Itu kan kali pertamanya aku ketemu ya. Aku lebih ke tahan emosionalnya aja supaya nggak kelewatan atau nggak yang gimana ya, yang baru ketemu lagi kan campur aduk tuh antara sedih, kalau saya jujur ya, antara sedih, antara senang itu bisa ketemu lagi gitu. Ini kayak gitu aja lah. Ada komunikasi sendiri nggak sih? Nggak ada, aku nggak komunikasi lagi. Kang, masih banyak yang mengharapkan untuk bisa diperbaiki, apalagi mungkin fans kali ya untuk rumah tangga bisa balik lagi sama KDP. Kalau doa orang aku selalu terima, apalagi doa baik ya. Kita nggak boleh naif, hanya nerima yang baik-baik aja nggak boleh. Ya saya yang buruk-buruknya juga saya terima. Ada juga yang ngatain saya buruk. Buat yang ngatain buruk saya doakan terima kasih, semoga rezekinya lancar. Yang mendoakan baik juga saya doakan semoga kalian sehat, kebaikannya dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nanti sidang selanjutnya datang nggak? Aku tunggu informasi dari kuasa hukum aja, karena kan kita udah serahin ke mereka kan semuanya. Enggak, mungkin ini sandang status duda di usia muda seperti apa nih? Belum udah. Iya, nantinya mungkin ke depan akan seperti apa nih? Gini, itu semua sudah terfikirkan sama saya jauh sebelum keputusan saya ambil. Resikonya seperti apa, kedepannya nanti akan seperti apa, ke diriku pribadi itu sudah aku pikirkan. Aku akan terima hasilnya apa aja. Lebih memperbaiki diri nggak sih? Iya, saya introspeksi diri atas kejadian ini. Lebih ke introspeksi diri, karena kalau kita mau merubah orang tuh harus rubah dulu diri sendiri. Ya, saya tidak bilang saya baik, saya juga tidak bilang Mbak Dewi buruk. Semua itu paket, baik dan buruk sama-sama punya. Jadi kalau misalnya saya yang bisa menilai diri kita kan orang lain. Saya nggak bisa nilai diri saya sendiri. Saya bilang saya baik atau bilang Mbak Dewi nggak baik, kayaknya nggak pas itu. Biarkan kita saling menilai. Jadi hadirlah introspeksi diri saya. Mau tidak mau kan bakal banyak hate ketemu speech lagi, sih, banyak kata-kata hujatan, artinya kemunculan kembali di depan layar kaca, mengeluarkan lagu segala macam, sekarang tampil di TV. Gimana nih melihat? Yang aku selalu ingat kata-katanya Mas Bin, ayahnya Lady. Dia bilang gini, kalau ada yang ngata-ngatain kita nggak baik, biarkan dan maafkan. Sudah. Karena mereka kan nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu yang terjadi apa, dia tidak mengikuti kita seperti apa. Kalau misalnya saya sekarang hadir di dunia entertain atau di layar kaca, itu kan ada alasan.
ada alasannya. Berarti sekarang udah di Artinya- belakang layar lagi ya? Iya ya, kayaknya kayak gitu ya. Artinya sekalian membuktikan bahwa AA laki-laki yang artinya bertanggung jawab, biasanya punya kerjaan yang jelas ya, atau seperti apa? Gimana mengartikannya? Ya membuktikan bahwa AA ini punya Bisa kerja. bisa Oh, kerja nih, berarti bisa nyari nafkah, bisa Kan banyak terkenal. selentingan Kak isu itu loh. Gini, memang pekerjaan dulu ya, pekerjaan itu kan datang sendiri, tidak dicari. Untuk sekelas Mbak Dewi kan datang sendiri pekerjaannya ya. Tapi kalau datang sendiri juga kan nggak langsung deal. Ada komunikasi, ada pertanyaan, ada negosiasi. Belum ketika dipanggil nggak langsung jadi. Jadi ada komunikasi. Intinya pekerjaan yang saya jalani pada saat itu mungkin halayak ramai nggak tahu. Tapi yang tahu itu adalah orang sekitar, sekeliling. Apa saya ngapain aja, saya di mana, saya ngapain aja. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin saya kayak gitu, mereka nggak tahu. Biarin aja. Jadi beban tersendiri seperti apa, A? Karena Ah, bete nggak sih? Jadi Bete gimana? Maksudnya dibilang nggak kerja atau padahal kan kita kan tahu kan Angga juga Bete sih bisa bete. bayar seperti apa. Iya bete sih. Gini, kalau misalnya mau jadi saya, ikutin saya 24 jam biar tahu. Gitu. Jangan setahun, jangan 2 tahun atau sebulan, 24 jam aja. Jadi biar tahu saya ngapain aja. Ah, ini Pak, kalau mempertahankan Izin yang harga bilang diri berarti- juga nggak sih makanya gugat cerai? Kalau gimana ya, enggak lah. Kita kan ada alasan tertentu lah yang nggak bisa aku share gitu aja. Itu kan tadi netizen yang bilang begitu, AA bete. Nah, kalau dari mulut DP sendiri ada nggak sih pernah bilang, wah kamu cuman bisanya nemenin di ranjang dong, itu bikin sakit hati AA nggak sih mungkin? Sebagai laki-laki nih kan harga diri laki-laki kan bekerja. Saya pernah dengar di satu kalau Instagram itu selebgram ya, selebgram pernah bilang gini, kebahagiaan dan kesedihan itu sepaket. Kalau kita mau dapat sedihnya doang nggak bisa, pasti bahagianya ikut. Begitupun sebaliknya. Kalau kita mau bahagia doang kan nggak bisa, pasti sedih-sedihnya ikut. Nah, kalau misalnya saya dikoreksi seperti itu saya ambil sikap untuk memperbaiki diri aja. Kalau memang saya seperti itu, gimana caranya supaya saya nggak begitu lagi. Tapi kalau setelah semua yang udah saya berikan ternyata masih tetap kurang, berarti kemampuan saya cuma segini gitu. Kalau misalnya ada yang kurang ya mau cari di yang lain. Oke. Artinya itu